Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik, yang ganteng-ganteng. Salam sehat dan semangat. Nah, Bu Zu mengingatkan kepada kita semua, kepada kalian anak-anakku untuk selalu bersyukur kepada Allah setiap hari ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar materi Al-Quran hadis ya, melalui video pembelajaran yaitu tentang surah Al-Lahab. Ya, terakhir kita belajar tentang surah Al-Ikhlas. Sekarang kita menginjak bab baru yaitu surah Al-Lahab. Nah, sebelumnya mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku. Nah, tahukah kalian ini gambar siapa? Ini adalah gambar Abu Lahab dan istrinya yaitu Ummu Jamil. Siapakah mereka? Nah, di dalam surat Al-Lahab menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya. Kenapa? Karena Abu Lahab dan istrinya menentang dakwah Nabi Muhammad. Sikap mereka itu tidak baik dan termasuk perbuatan yang tercela. Karena menentang dakwah Nabi Muhammad. Nah, mari kita cari tahu dulu tentang identitas dari surah Al-Lahab ya. Nah, surat Al-Lahab artinya gejolak api. Al-Lahab merupakan surat yang ke-111. Nah, terdiri dari 5 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Merupakan golongan surat Makkiyah. Al-Lahab artinya gejolak api, merupakan surat yang ke-111, terdiri dari 5 ayat, diturunkan di kota Makkah, dan termasuk golongan surat Makkiyah. Nanti kalau dengar ingat api, gejolak api, berarti ingat artinya Al-Lahab ya. Baik. Nah, aku bisa menghafal surat Al-Lahab. Kita tinggal mengulang aja ya. Insya Allah satu kelas sudah hafal semuanya. Tinggal mengulang aja. Ayat Al-Quran itu harus dimurojaah. Harus diulang-ulang terus supaya tetap melekat dalam ingatan kita. Walaupun sudah hafal ya anak-anak ya. Nah, ini adalah surah Al-Lahab. Bu Zum ulangi lagi, didengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, ini adalah qalqalahnya, tekanannya kuat karena ba terakhir tasydid ya. Wa tab. Yang kedua, ulangi lagi. Yang pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ketiga, sayasla naron dzata lahab. Keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab. Kelima, fi jidiha hablum mim masad. Ingat, yang ditandain merah di akhir ayat itu berarti adalah qalqalah. Bunyi qalqalah itu memantul. Ya, tadi yang akhir merah di akhir ayat itu adalah tab, kasab, lahab, hatab, masad, berarti itu memantul semuanya. Itu namanya qalqalah. Kalau di akhir qalqalah kubro, nanti ada pelajarannya lagi ya. Yang penting akhir dari ayat Al-Lahab itu rata-rata adalah memantul semua ya. Jadi nggak boleh kasab, lahab, nggak boleh watab, kasab, lahab ya, begitu semua ya. Di murojaah lagi ya anak-anak ya di rumah. Nah, perhatikan anak-anakku, kita tadi sudah menghafal surat Al-Lahab. Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan. Di sini ada angka 6 sampai 10. Dari angka 6, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apakah itu ayat yang pertama? Bukan. Ayat yang pertama bunyinya tabbat yada abi lahabi wa tab. Coba dari ta
ta, huruf ta. Di angka berapa huruf ta itu? Angka 8. Berarti tabbat angka 8 merupakan urutan yang pertama. Nah, sekarang urutan yang kedua. Bunyinya bagaimana anak-anak? Coba diurutkan dari sana. Kita urutkan dari ayat 1 dulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna, berarti dari huruf mim. Ya, kalau kalian belum bisa baca Arabnya, ayatnya dari huruf mim. Cari huruf mim. Angka berapa huruf mim? Angka yang ke-6. Ya, berarti itu adalah urutan surat Al-Ahzab ayat yang kedua, ya. Nah, sekarang ayat yang ketiga. Coba kita urutkan lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Huruf sin. Huruf sin. Berarti angka berapa huruf sin? Angka 9. Berarti urutan yang ketiga. Nah, ayat yang keempat. Coba kita urutkan lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron la talahab. Huruf wa. Mana? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Mana anak-anak? Coba ditunjuk. Wam. Berarti angka yang ke-7. Urutan yang ke-4, ya. Sekarang yang terakhir, gampang, yang belum ditandain. Yang terakhir bunyinya apa? Ayat yang kelima. Fi jidha hablum mim masad. Nah, ya. Nanti kalau di rumah latihan begitu ya. Kalau ada soal diurutkan dulu. Makanya menghafal itu syaratnya yang pertama. Harus hafal. Nanti bisa mengurutkan kalau diacak-acak ya. Baik. Nah, mutiara hikmah pada hari ini ketika kita sudah belajar surat Al-Ahzab. Coba kita amati dari potongan ayat berikut ini ya. Ini adalah surat apa anak-anak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Coba ayat surat apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah surat Al-Zalzalah. Pinter, surat Al-Zalzalah. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun itu adalah, kalau zarrah itu dikatakan sekecil biji atom. Sekecil, walaupun kita mengerjakan kebaikan paling sedikit aja, nanti dia akan melihat balasannya. Ya, begitu pula kalau kita melakukan kejahatan sekecil apapun, ya sebesar darah itu sebesar biji atom, paling kecil, walaupun sedikit kita melakukan kejahatan itu akan mendapat balasannya, walaupun tidak dilihat orang lain. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Ya, kebaikan sedikit aja dibalas oleh Allah, kejahatan sedikit aja juga dibalas oleh Allah. Makanya kita harus banyak-banyak mengumpulkan amal kebaikan, ya. Pada pagi hari ini Bu Zum ingin memberikan materi surat Al-Ikhlas, ya, pelajaran Al-Quran hadis. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan surat Al-Ikhlas ini, dan ini mudah dilafalkan. Tapi Bu Zum ingin mengulang kembali, ingin mengajak kembali mempelajari surah Al-Ikhlas supaya melekat dalam diri kita dan kehidupan kita, ya. Baik, sebelumnya mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, sebelum masuk kita semuanya ke mempelajari surah Al-Ikhlas, Bu Zum ada lagu untuk kalian semua, yaitu judulnya Allah Ahad, Allah Somad. Nadanya di sini senang, di sana senang. Yuk kita nyanyikan bersama di rumah ya, sambil ikutin Bu Zum ya.
Allahu ahad, Allahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu somad, Allahu somad, kepadanya lah tempat berharap. Allahu Allah Allah, Allahu Allah Allah, Allahu Allah Allah, Allah Allah, Allahu Allah Allah, Allahu Allah Allah, Allahu Allah Allah, Allah Allah. Nah, dari sini semoga nyanyian ini betul-betul masuk dalam jiwa kita, batin kita, semakin kita mencintai Allah. Ya, baik anak-anakku. Nah, ini adalah sekelompok atau kumpulan orang-orang yang sedang menengadahkan tangannya kepada siapa itu? Tentu kepada Allah. Nah, kita harus tahu dulu Allah itu bagaimana sih? Nah, ini yang harus kita kasih tahu ya bersama. Kita tidak bisa memikirkan bagaimana Allah itu. Tapi yang harus tahu adalah Allah itu esa. Artinya Allah itu satu. Satu. Jadi Tuhan kita itu satu. Dia adalah Tuhan kita, ya. Allah itu maha sempurna. Beda dengan makhluknya. Kalau makhluknya lemah, mempunyai kekurangan. Tapi kalau Allah maha sempurna. Karena Allah telah menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita. Jadi, pasti yang menciptakan alam semesta dan diri kita ini adalah maha kuat. Karena kalau tidak kuat, dunia ini akan hancur anak-anak. Jadi, sudah pasti Allah itu maha sempurna. Dan jumlahnya cuman berapa? 1 atau esa. Nah, untuk itu mari kita atau ayo kita rajin beribadah kepadanya, ya. Baik, anak-anakku. Nah, untuk mengulang kembali surah Al-Ikhlas, mari ya perhatikan semuanya surah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Ulangi lagi. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Merupakan surah yang ke-112. Diturunkan di kota Makkah. Nah, surat Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Ya, diingat-ingat artinya Al-Ikhlas memurnikan keesaan Allah. Merupakan surah yang ke-112, diturunkan di kota Mekah dan terdiri dari 4 ayat. Nah, ini harus kita harus selalu kita ingat ya, karena masing-masing surat itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda ya. Baik, anak-anak. Lanjut. Nah, yuk kita menghafal surah Al-Ikhlas bersama yuk. Kita mengulang kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya anak-anakku ya. Bu Zum akan menunjuk satu persatu ya. Tulisannya perhatikan biar kalian selain hafal lafalnya juga tahu tulisannya ya anak-anak ya. Qul huwallahu ahad. Bu Zum ulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ciri-ciri surah Al-Ikhlas ini adalah ada qalqalahnya di belakang ya. Jadi ahad, somad. Jadi setiap belakang ada qalqalahnya, mantul ya anak-anak ya. Baik, mari kita perhatikan
sekedar pengetahuan saja, terjemah dari ayat per ayat ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Tidak ada yang dapat menyamai Allah. Semua yang ada di dunia ini tidak ada sedikit pun yang menyamai Allah ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Baik anak-anak. Nah sekarang kita latihan ya. Ada beberapa ayat. Nah ini dari latihan ini kalian diuji. Sejauh mana kalian menghafal surah Al-Ikhlas. Apakah kalian sudah hafal apa belum? Nomor 1. Lam yalid walam yulad. Ini termasuk surat Al-Falaq. Al-Ikhlas, Al-Falaq, apa An-Nas. Ulangi lagi. Lam yalid walam yulad. Surat apa anak-anak? Pinter jawabannya. Al-Ikhlas ya. Jadi yang Al-Ikhlas benar berarti jawabannya. Kalau bukan Al-Ikhlas berarti silang atau salah ya. Coba bantu Bu Zoom dari rumah ya. Ini silang atau checklist ya, benar atau salah. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Coba ayo berpikir dari sana, ulangi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Surat apa ini anak-anak? Apakah ini surat Al-Ikhlas? Bukan. Pinter. Yang ketiga. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apakah ini surah Al-Ikhlas? No, bukan ya. Yang keempat, Allahus Samad. Apakah ini surah Al-Ikhlas? Betul. Yang terakhir nomor 5. Walam yakullahu kufuwan ahad. Apakah ini surat Al-Ikhlas? Betul, pinter semua. Berarti ya dari sana sudah bisa semua ya insya Allah ya. Baik anak-anak. Nah sekarang kita mau mengurutkan. Kalau tadi bisa membedakan mana surat Al-Ikhlas dan enggak. Sekarang mengurutkan. Sekarang Allahus Samad. Yang pertama dulu, cari tulisan basmalah dulu ya. Coba yang nomor 6, Allahus Samad. 7, lam yalid walam yulad. 8, qul huwallahu ahad. Yang ke-9, bismillahirrahmanirrahim. 10, walam yakullahu kufuwan ahad. Kira-kira bismillahnya yang nomor berapa? Pinter, nomor 9. Sekarang kita cari tahu dulu ayat yang pertama surah Al-Ikhlas. Coba kita dari angka 6 dulu. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad. Yang ke-8, qul huwallahu ahad. Mana anak-anak? Udah bisa? Pinter. Ayat yang pertama. Yang kedua kita cari dulu. Allah yang nomor 6 paling atas, Allahus Samad. Ayo kita urutkan. Ayat pertama tadi apa? Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Nah, sekarang kita cari ayat yang ketiga. Kalau tadi pertama qul huwallahu ahad, yang kedua Allahus Samad, yang ketiga sebutkan dari sana, lam yalid walam yulad. Nah, yang terakhir tinggal walam yakullahu kufuwan ahad. Nah nanti gitu caranya di rumah ya kalau mengerjakan latihan soal. Jadi diurutkan dulu. Jadi mana ayat yang pertama kita urutkan dari ayat yang ayat seandainya ada pertanyaan. Ayat yang ketiga sebutkan. Nah kita urutkan dulu dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim tidak dihitung karena tidak bagian dari surah Al-Ikhlas. Yang mulai dari pertama itu qul huwallahu ahad. Kita sebut dulu. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Berarti ayat yang ketiga apa? Lam yalid walam yulad. Nanti begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah.
Sekian materi penjelasan surah Al-Ikhlas dari Bu Zum ya. Semoga bermanfaat dan ini menambah pengetahuan